Saya bersuka cita, saya bersyukur kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Saudara sehat semua? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita sehat, kalau kita bisa ada di sini, kalau kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah sungai Kerit di saat kering, saudara. Ya, jadi sungai Kerit di saat kering. Kerit dan kering mirip saudara ya. Tapi kita akan belajar sama-sama bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia dan kepada janda di Sarfat pada saat kekeringan terjadi, saudara. Ya, kita akan mengalami tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita bersiap-siap seandainya akan terjadi kekeringan, kesukaran yang akan kita alami di tahun ini. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, saudara kedua dan seterusnya. Saya akan baca ayat pertama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2 saudara baca, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi kau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, Nabi Elia ini sedang menubuatkan sesuatu yang tidak enak didengar, betul? Dia menubuatkan bahwa akan terjadi kekeringan, tidak akan turun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali aku mengatakannya. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara bisa kira-kira imajinasi kalau Nabi Elia itu hidupnya di zaman ini, saudara. Di masa sekarang, dia menubuatkan sesuatu yang tidak baik, bencana terjadi, dan terjadi sungguhan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Pasti dia akan dihujat orang banyak, betul? Karena dia menubuatkan sesuatu yang gak enak, saudara. Siapa yang mau kekeringan? Gak ada. Siapa yang mau gak turun hujan? Gak ada, saudara. Dia menubuatkan sesuatu yang gak enak, saudara. Menubuatkan sesuatu kesengsaraan, penderitaan, saudara. Ya, dia akan dihujat, disesatkan, dan mungkin dianiaya, saudara. Karena dia berbuat tentang hal yang gak enak didengar, betul? Nah, hamba Tuhan seperti Elia ini gak akan populer, saudara. Kalau dia buat channel YouTube, mungkin yang nonton hanya puluhan saja, gak banyak, saudara. Beda dengan hamba Tuhan yang mengotbahkan tentang berkat, menubuatkan tentang kesembuhan, mujizat. Banyak pengikutnya, saudara. Karena hari-hari ini, saudara, ada banyak orang yang mencari berkat, ada banyak orang mencari mujizat, ada banyak orang mencari kemewahan, kesenangan hidup, daripada mereka mencari kehendak Tuhan. Nah, kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku, dikatakan akan datang waktunya. Orang gak bisa lagi dengerin pengajaran yang sehat. Orang akan mencari guru-guru palsu. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginannya. Amin. Saudara ingin apa? Ingin kaya. Saudara ingin apa? Ingin berhasil. Ingin punya uang banyak. Ingin punya rumah, ingin punya mobil, dan sebagainya, dan sebagainya. Keinginan manusia yang tidak terbatas itu ingin dipuaskan dengan mencari guru-guru palsu.
Nah, itulah yang populer sekarang. Tapi hari ini kita akan belajar apa ciri-ciri dari nabi palsu dan guru-guru palsu ini, ya, supaya kita tidak tersesat. Nah, kita akan belajar di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Apa ciri nabi palsu dan guru-guru palsu, supaya kita bisa mengerti ajaran yang sehat dan ajaran yang sesat. Saya akan bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, saudara, kalau kita belajar ya, saudara, paling tidak ada 3 ciri-ciri dari pengajaran sesat atau guru-guru palsu ini. Yang pertama di ayat yang 1a dan 1b. Dikatakan ajarannya sesat. Pengajaran sesat itu seperti apa? Seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius tadi, saudara. Ya. Pengajaran yang memuaskan kehendak dan keinginan duniawi. Nah, ini adalah pengajaran sesat, saudara. Inginnya kita mendapatkan sesuatu yang baik-baik saja, saudara. Inginnya kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan telinga kita, memuaskan keinginan kita. Nah, ini ciri-ciri yang pertama, pengajaran sesat. Ngajarnya selalu yang enak-enak, yang baik-baik, yang senang-senang. Lalu ciri yang kedua apa dari guru-guru palsu ini? Ciri yang kedua adalah menyangkal Tuhan, ayat 1c tadi. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa ini besar ya, huruf P-nya. Itu artinya Tuhan. Mereka akan menyangkal Tuhan, menyangkal pengorbanan Yesus, menganggap bahwa semua agama itu sama. Jadi kamu agama apapun, gak perlu Yesus, kamu bisa masuk surga. Nah, inilah sesat. Ya. Karena pengorbanan Yesus tidak dianggap. Yesus gak perlu pakai Yesus bisa masuk surga. Nah, ini sesat. Yesus berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi pengajaran sesat guru-guru palsu yang kedua adalah menyangkal Tuhan. Lalu ciri yang ketiga apa? Ciri guru palsu yang ketiga itu mencari keuntungan. Ayat yang ke-3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari apa, saudara? Untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Guru-guru palsu ini sukanya nyari persembahan, nyari donasi, nyari untung. Ini ciri-ciri guru-guru palsu. Kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya harus menyumbang, ujung-ujungnya donasi, itu sudah dapat dipastikan pengajaran palsu, guru palsu. Karena para rasul tidak pernah seperti itu. Para rasul tidak pernah menyontohkan untuk transfer, tidak pernah menyontohkan untuk beri persembahan sebanyak-banyaknya buat saya, supaya saya bisa beli mobil. Nggak pernah, ya. Jadi para rasul selalu menyatakan bahwa hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tidak berlebihan, tetapi juga tidak berkekurangan. Amin, saudara. Ikuti teladan para rasul. Ya, jadi seperti itu. 3 ciri tadi ya, saudara. Yang pertama adalah pengajarannya sesat. Yang kedua adalah yang kedua adalah menyangkal Tuhan. Yang ketiga mencari keuntungan. Ya. Nah, dari firman Tuhan tadi di dalam 1 Raja-Raja
pasal 17 tadi, saudaraku, kita belajar bahwa nubuat atau berita yang tidak baik yang dari Tuhan itu perlu. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi peringatan supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka tersesat. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah dewa-dewa asing. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi pada saat kekeringan ini terjadi, tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan. Amin. Kita umat Tuhan sekarang juga harus mempersiapkan diri apapun yang akan terjadi. Ya. Apalagi keadaan yang paling buruk apabila terjadi di tahun ini, kita semua sudah siap sedia. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar tentang latar belakang mengapa peristiwa ini sampai terjadi, saudara. Ya, kenapa kok Tuhan menurunkan kekeringan ini? Kenapa? Pasti ada sebabnya, kan? Amin. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar di pasal sebelumnya, yaitu di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayat ke-33. Sebetulnya kenapa Tuhan menurunkan kekeringan ini? Demikianlah firman Tuhan. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil Murah Isbel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi negerinya, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Nah, saudaraku, kalau kita belajar ayat ini, saudara, kenapa Tuhan sampai menurunkan kekeringan atas bangsa Israel pada saat itu? Ternyata bahwa Ahab, raja Israel itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya. Ini paralel dengan masa sekarang. Banyak penguasa, terutama di daerah, itu yang melakukan kejahatan, betul? Banyak korupsi, banyak apalagi saudara, perselingkuhan, dan bahkan pembunuhan kalau kita lihat di televisi yang sekarang masih disidang. Terjadi, saudara, tanpa mereka menghiraukan Tuhan. Kejahatan terjadi saat ini, saudara. Dan ini persis terjadi di saat Ahab pada waktu itu, saudara. Penguasa berlaku jahat, berlaku zalim kepada rakyatnya, saudara. Ya. Nah, 1 Raja-Raja pasal 17, kita kembali ke situ, ayat 1 sampai 3. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, saudaraku, setelah Nabi Elia ini menubuatkan tentang kekeringan, tentang hujan yang tidak akan turun, saudara, Nabi Elia ini disuruh Tuhan untuk apa? Bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Nabi Elia itu harus sembunyi? Kenapa? Pertanyaannya. Ada yang tahu jawabannya mungkin? Kenapa Nabi Elia ini harus bersembunyi? Kenapa? Karena apa, saudara? Supaya tidak bertemu dengan Ahab. Kalau Nabi Elia tidak sembunyi, dia tetap di rumahnya. Ahab datang ke rumahnya, dia akan memaksa Nabi Elia itu supaya hujan turun. Karena dikatakan kecuali kalau kukatakan. Jadi Ahab ini akan memaksa Nabi Elia supaya hujan turun. Dengan kata lain, memang kehendak Tuhan bahwa kekeringan itu harus terjadi. Amin. Saudara ngerti sampai sini? Jadi Tuhan tidak mau Ahab menemui Elia supaya hujan turun. Makanya Elia disuruh sembunyi. Ya. Dan Elia ini disuruh sembunyi
Di mana saudara? Di sungai Kerit. Nah, kalau saudara lihat, kalau saudara Google sungai Kerit itu apa? Sungai Kerit itu sungai yang kecil, saudara. Mungkin kalau sekarang seperti Selokan Mataram gitu lah kira-kira besarnya, saudara. Kecil, saudara. Airnya juga sedikit, saudara. Tidak sebesar sungai Yordan, saudara. Kenapa nggak disuruh sungai Yordan? Kenapa sungai yang kecil? Sungai yang airnya sedikit? Karena Tuhan mau apa, saudara? Tuhan mau kita memperhatikan hal-hal yang kecil. Amin. Nah, seringkali justru hal-hal kecil inilah yang bisa menyelamatkan kita di saat kekeringan. Hal-hal kecil, saudara. Misalnya apa? Misalnya kebiasaan saudara bangun pagi untuk saudara berdoa, untuk saudara bekerja lebih awal. Ini akan bisa menyelamatkan saudara saat saudara kehilangan pekerjaan. Amin. Karena saudara sudah punya pegangan hal-hal yang kecil yang seringkali kita nggak perhatikan, ya, tapi bisa menyelamatkan kita. Saudara kan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kalau saudara melakukan hal-hal kecil dalam hidup kita. Amin. Seringkali hal-hal yang besar, sungai Yordan, sungai yang lebih besar lagi, menjadi kering. Tapi sungai yang kecil malah nggak jadi kering. Amin. Sungai yang kecil ini malah bisa menyelamatkan kita. Nah, ayo kita selidiki lagi. Apa hal-hal kecil yang sering kita lupakan, yang sering kita tidak perhitungkan? Mulai hari ini kita akan mulai setia kepada hal-hal kecil. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya firman ini pasti memberkati kita. Amin. Amin. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya latar belakang dari kisah ini, dari firman Tuhan ini, ayat yang ke-6, saudara. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara tahu burung gagak? Burung gagak ini adalah burung yang rakus, saudara. Dia memakan daging, bahkan memakan bangkai, saudara. Nah, burung gagak ini adalah burung yang sangat rakus dan jahat. Mereka suka berebut makanan, betul? Tapi kok bisa Tuhan menyuruh burung yang rakus, yang jahat, yang suka berebut makanan, nganterin roti dan daging ke dia? Tuhan bisa memakai sesuatu hal yang mustahil bagi kita, yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Saat kita mengandalkan Tuhan, Yes. saat kita berjalan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan akan menyuruh burung gagak untuk memelihara kita pada saat pagi dan petang. Nggak setiap saat, ya saudara. Oh, saya kepengen capjai, kepengen fuyunghai, gagak burung gagak. Nggak seperti itu, saudara. Amin. Hanya pada saat pagi dan petang. Itu juga roti dan daging. Nggak ada fuyunghai, nggak ada capjai, saudara. Ya. Jadi artinya apa? Tidak bermewah-mewah, saudara. Amin. Tapi cukup untuk memelihara kita. Haleluya. Saudara percaya itu? Amin. Haleluya. Amin. Nah, ini yang kita akan alami, saudara. Burung gagak akan menolong kita karena Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudara, kita akan belajar 4 langkah iman. Jadi kita harus melangkah, saudara, ya. Seperti Elia melangkah, pergi mengikuti firman Tuhan. 4 langkah iman dalam menghadapi kekeringan, saudara. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-7. Langkah pertama. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, saudara perhatikan ini. Pertolongan Tuhan datang. Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai kering. Sungai yang airnya sedikit, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa untuk yang lain-lain, mencuci, memasak, itu nggak bisa. Hanya cukup untuk minum saja. Airnya sedikit. Tetapi yang sedikit itu pun menjadi kering. Saudara bisa bayangkan. Jadi Tuhan itu mengizinkan. Bahkan yang sedikit pun itu habis, itu nggak punya lagi, nggak ada lagi. Pada saat itu, artinya apa? Elia harus belajar untuk tidak takut. Langkah pertama adalah jangan takut saat sungai kering menjadi kering. Kalau kita takut saat sungai kering itu menjadi kering, maka kita akan mati di tepi sungai kering itu. Amin. Mengerti? Jadi saat kita takut,
Aduh, sungaiku kok kering ya. Aduh, ini yang aku pelihara selama ini, yang aku andalkan selama ini, cuma sedikit loh, kok jadi kering. Nah, kita akan jadi takut kalau kita memikirkan itu. Tapi Elia, kita belajar dari Elia. Elia tidak takut saat sungai Kerit itu menjadi kering. Kenapa, saudara? Karena Elia tahu Tuhan mampu memelihara umatnya walau tanpa sungai Kerit. Amin. Amin. Tuhan mampu memelihara kita walau tanpa sungai Kerit. Supaya Elia belajar tidak bergantung kepada sungai. Sama seperti kita, belajar tidak bergantung kepada berkat Tuhan, tetapi bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada berkatnya, tetapi kepada Tuhan. Tuhan izinkan berkatnya diambil, Tuhan izinkan berkatnya tidak ada lagi, supaya Elia bergantung kepada Tuhan. Jadi langkah pertama adalah jangan takut saat berkat kita tidak ada lagi. Ya, saat ini kita mungkin takut saudara, menghadapi tahun ini, menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk tidak takut lagi. Amin. Amin. Lalu langkah yang kedua, saudara. Amin. Langkah yang kedua di ayat ke-8 sampai ayat ke-10, saudara. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Nah, saudaraku, saudara, perhatikan ayat ini. Elia sebagai hamba Tuhan itu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, bukan maunya sendiri. Ingat, kita hamba-hamba Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, bukan mau kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kemudian bukan hanya Elia yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, tetapi juga janda di Safat. Ya, kita akan baca di ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Nah, Tuhan berfirman begini di ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi janda di Safat itu disuruh untuk membuat roti dulu buat Elia, sebelum dia membuat roti untuk keluarganya sendiri. Lalu janda ini melakukan hal yang tepat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Elia yang menyuruh siapa, saudara? Tuhan. Jadi janda di Safat ini pun melakukan perintah Tuhan melalui Elia. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, siapapun kita umat Tuhan, kita mungkin belum melayani Tuhan, kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Amin. Mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, supaya kita mendapatkan perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Langkah yang ketiga adalah hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Ayat ke-17 dan ayat ke-18. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ya saudaraku, janda Safat ini rupanya protes sama Elia. Belum, kedatangan Elia ini loh, kok menyebabkan anaknya sakit, bahkan nafasnya nggak ada, sudah hampir mati. Ya. Dia menyalahkan Elia. Kalau keadaan buruk terjadi dalam hidup kita, kekeringan terjadi dalam hidup kita, jangan nyalahkan orang lain, apalagi hamba Tuhan. Kita koreksi kepada diri kita sendiri. Sebetulnya gara-gara apa? Anaknya hampir mati, sakit keras, sehingga tidak ada nafasnya lagi. Kita akan baca di ayat 12b. Gara-gara apa sih anaknya sakit? Ayat ke-12b.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan, ini kata janda Safat ya saudara. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi yang ngomong anaknya akan mati itu bukan Elia, bukan Tuhan, tapi siapa? Dia sendiri. Ngerti saudara? Yang menyebabkan anaknya sakit hampir mati itu siapa? Perkataannya sendiri. Ngerti saudara? Kalau kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, hati-hati sama perkataan kita saudara. Jangan mengatakan perkataan yang negatif saudara. Mati, celaka, sial, gak beruntung, gagal terus. Kalau perkataan-perkataan itu keluar dari mulut kita mulai menyalahkan orang lain, ya saudara, maka yang terjadi adalah seperti yang kita katakan, amin. Itu yang terjadi, saudara. Kita mati beneran, celaka beneran, amin. Itu yang terjadi kalau kita mengatakan seperti itu. Dan juga, saudaraku, kita tidak boleh berkata yang negatif, tapi kita juga nggak boleh ngomong halusinasi. Ya. Halusinasi itu gimana? Halusinasi itu kita kaya, kita punya uang banyak, kita punya mobil baru, punya rumah baru, itu halusinasi. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara perhatikan ini. Mereka yang ingin kaya malah jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam penderitaan, jatuh dalam kebinasaan, saudara. Wah, tambah parah, tambah hancur, tambah mati, saudara. Saudara nanti sampai sini. Bukan perkataan yang halusinasi, perkataan yang ingin kaya. Seolah-olah kita ingin semua berkat itu jatuh ke kita semua, saudara. Bukan begitu, saudara. Amin. Saudara mengerti sampai sini? Perkataan apa yang harus kita ucapkan? Kita harus mengatakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang memelihara aku. Amin, saudara. Saudara harus mulai mengatakan firman Tuhan, bukan perkataan negatif, bukan perkataan halusinasi, tapi perkataan firman Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Hal-hal yang Tuhan firmankan pasti terjadi kalau kita mengatakan firman-Nya. Ya, saudaraku, langkah ketiga tadi adalah hati-hati dengan perkataan kita. Lalu kita lanjut ke langkah yang keempat. Menjadi saksi Tuhan setiap kali kita menerima pertolongan Tuhan. Kita baca ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar," saudaraku. Nah, seringkali kita, saudaraku, itu pada saat kita menerima pertolongan Tuhan, kita dalam keadaan yang terhimpit buruk, dalam keadaan yang gak enak, terus kemudian Tuhan menolong kita tuh lupa untuk kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Bahkan kita seringkali kalau disuruh di persekutuan doa, di perkumpulan orang-orang beriman, dengan sesama kita, dengan tetangga kita sering menolak kalau kita disuruh bersaksi. Pikirnya, aku gak bisa lah ngajak orang ke gereja, aku gak bisa lah ngajak orang untuk percaya Yesus. Enggak, saudara. Saudara gak ngajak orang ke gereja, saudara gak ngajak orang untuk percaya Yesus. Yang saudara perlu lakukan adalah bersaksi. Bersaksi bahwa saya dalam keadaan buruk, dalam keadaan terhimpit, tapi Tuhan Yesus menolong saya. Amin. Supaya dengan perkataan kesaksian kita, orang lain menjadi percaya. Bukan dengan pengajaran yang bulat, bukan dengan perkataan yang panjang-panjang. Enggak,
saksikan hidup kita. Amin. Amin. Saksikan pertolongan Tuhan atas kita. Supaya orang lain pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah 4 langkah iman untuk kita menerima penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 27, karena firman Tuhan. Yesus yang bilang ya saudara ya, bukan saya ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Haleluya. Saudara mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi 4 langkah iman. Yang pertama tadi apa saudaraku? Ayo lupa ya. 4 langkah iman yang pertama tadi apa saudaraku? Jangan takut. Takut. Itu yang pertama paling penting. Kalau ada sesuatu terjadi dalam kita, terlebih dulu jangan takut, jangan panik. Ya, jangan buru-buru kepengen yang nyelesain. Gitu. Cari jalan pintas. Ya. Jangan begitu saudara. Amin. Tenangkan dulu hati kita. Jangan takut. Walaupun sungai kering itu kering. Lalu yang kedua, langkah kedua apa? Dengar dan lakukan perintah Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Amin. Lalu langkah yang ketiga, hati-hati dengan perkataan kita. Haleluya. Jangan katakan yang negatif, jangan katakan yang halusinasi, katakan firman Tuhan. Lalu yang keempat tadi apa? Menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Kesimpulannya adalah jangan takut pada kekeringan. Apapun yang terjadi, walaupun kekeringan atau kesusahan yang terjadi pada tahun ini, jangan takut. Ya, tapi karena Tuhan mampu memelihara kita. Amin. Asalkan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan kita mau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.